46 kasus dengan jumlah penderita 5.080. Saya mohon maaf atas semua pikiran dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Awalnya pusing, terus kan langsung dibawa ke ruangan. Di situ tuh udah benar-benar pusing banget sama sesek. Balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama dengan saya Maria Segaf. Akhir-akhir ini muncul beragam isu polemik mengenai makan bergizi gratis dengan niat awal, niat mulia ingin menyehatkan bangsa dan juga mencerdaskan bangsa. Namun mengapa kemudian berakhir dengan banyaknya masalah-masalah getir? Benarkah kemudian program ini betul-betul menyehatkan rakyat atau justru menjadi ladang kotor praktik yang menodai harapan? Langsung kami akan bahas bersama dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, ada Nani SD yang bersama dengan saya malam hari ini. Assalamualaikum, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu Anda di tengah banyaknya kesibukan dan mungkin juga banyak yang mencari Anda saat ini. Ya, sudah berapa tadi? Ya, karena TV Fan ngejar-ngejar terus ya kan. Terus kebetulan yang satu lewat tadi, saya pikir mana yang saya bisa pulang satu arah. Karena dari pagi, dari bangun tidur saya udah ngomong MBG ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Saya sehat tapi banyak anak-anak lagi nggak sehat. Itu dia. Itu dia yang ingin kita bahas Ibu. Karena data terus bertambah, jumlahnya tidak hanya 1, 2 maupun belasan, tapi juga angka ribuan Ibu. Bahkan saat ini terus bertambah mencapai lebih dari 5.000. Kita mungkin tidak bisa fokus pada angka yang mungkin hanya menjadi statistik saja. Tapi kita ingin melihat bagaimana nasib dari ribuan anak-anak ini, Ibu. Kalau yang saya membaca terakhir saya juga melihat kasus yang paling besar kemarin di Bandung Barat. Bandung ya. Tinggal berapa yang di Cipongkor, kalau Cipongkor 40, kemudian di satu lagi di Cihampelas ya, masih ada 19. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah dari yang Mbak sebutkan jumlahnya, karena saya nggak pernah mau nyebut jumlah itu. Alhamdulillah mereka sekarang sudah pada sehat kembali. Sudah pada sehat kembali. Ya. Banyak juga yang bertanya Bu, karena kan jumlah ini kemarin juga memang sempat menjadi polemik ya pada saat kemudian Kepala Badan Gizi Nasional juga sebutkan soal angka ini. Namun mengapa Anda tidak mau membahas angka? Ini jumlahnya semakin bertambah loh Bu. Ya tadi kan bisa aja saya menyebut enggak kok Mbak, enggak bertambah, kurang. Tapi apakah ini kesehatan seseorang atau boleh dikatakan nyawa kemudian distatistikkan, tadi Mbak kan sebut. Karena buat kami, saya, BGN gitu, jangankan Mbak sebut ribuan, satu nyawa pun, satu kejadian pun, kami tidak inginkan itu. Kami tuh nggak mau ada kejadian kayak seperti ini, karena tujuan kami ya pastilah nggak ada tujuannya ke situ gitu loh. Hanya selalu saya bilang ya kami ini salah gitu loh. Meskipun saya ini baru masuk 1 minggu gitu, saya baru dilantik sebagai wakil kepala badan 7 minggu, ya, Mbak. 1 minggu, 1 minggu, hari. 7 hari kemudian pam dihajar begini. Tapi saya tahu, nah itu karena kenapa saya tahu? Ini kan program Pak Presiden. Pak Presiden itu sangat mencintai anak-anak. Udah di kepalanya itu anak-anak, rakyat tuh udah di situ aja gitu loh. Karena sebetulnya kan kalau Mbak tadi pandang, oh ini program ini kan bagus untuk mencerdaskan anak bangsa. Enggak sekedar itu. Tidak hanya itu. Wow. Membuka lapangan kerja. Mbak, kalau ada 30.000 ini, 1,5 juta tenaga kerja akan terserap langsung. Itu baru dari dapur. Kenapa? Masing-masing dapur itu membutuhkan tenaga 50 orang. Lalu yang tidak langsung, saya kasih contoh misalnya tukang tempe. Ini benar cerita terjadi. Tukang tempe ini berjualan di Cilengsi. Dia tadinya hanya berjualan suami istri. Dia bekerja yang mengerjakan berdua. Lalu dia mendapat sekarang orderan dari salah satu dapur di daerah Depok. Dia sekarang mempekerjakan 5 orang. Wow.
Itu baru saya bicara satu tukang tempe. Berapa yang akan nambah tenaga lagi tukang ayam, tukang telur, pedagang sayur, semua Penyerapan tenaga kerjanya jelas. sangat jelas. Real. Jadi bukan hanya kalau saya hitung sekarang per hari ini 9.000 lebih. Itu kan Mbak kalikan 59, 450.000 tenaga kerja sekarang. Itu belum yang tadi tidak langsung. Kita COVID luar biasa, teman-teman yang tadinya punya kerjaan pada nggak punya kerjaan di PHK. Ini ini terbuka lebar. Bahkan tadi saya ngomong ke media, kami membutuhkan ribuan ahli gizi sekarang. Karena kami ini kehabisan ahli gizi. Monggo, kami butuh ribuan chef. Karena kami mewajibkan seluruh dapur-dapur harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Ini kan peluang kerja. Dan jangan lupa ini jalan tol mengatasi pengentasan kemiskinan. Itu dia. Bu Nani, mohon maaf saya potong. Menyangkut seperti yang Anda sampaikan tadi soal banyaknya kemudian kebutuhan chef di sana dan juga ahli gizi. Ini yang juga dipertanyakan, Bu. Ini chef yang Anda maksud ini apakah memang orang yang betul-betul melakukan pendidikan, sertifikasi sekolah memasak yang tentunya kalau kita lihat di sejumlah daerah kan banyak ya Bu ya catering dengan tukang masak yang memang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun gitu. Ini berbeda kan dengan chef Sangat yang Anda maksud beda ini? karena gini, banyak orang bisa memasak. Ya, misalnya ya tukang masak catering dan sebagainya. Tapi belum tentu dia mengerti teknik pada saat memasak besar dan harus dalam waktu yang singkat. Kemudian sekaligus ya kan. Gitu. Suhu yang harus dipersiapkan. Jadi misalnya suhu yang harus dipersiapkan. Kalau menggoreng itu harus seperti ini tekniknya. Alat masaknya harus menggunakan yang seperti ini. Kemudian bahan yang tidak bisa, ini nggak bisa dicampur dengan ini karena nanti cepat basi. Itu kan chef yang tahu. Karena mereka emang benar-benar sekolah di situ. Dia kan punya sertifikasi. Dia kan pendidikannya kayak misalnya Mbak sebagai jurusan ekonomi akuntan. Mbak kan belajar terus soal akuntansi. Tapi kalau coba gimana saya misalnya jurusan biologi mau mengerjakan akuntansi kan juga nggak pinter Mbak gitu. Ya kan? Bisa, tapi pasti nggak sepinter Mbak. Sama, orang banyak mungkin malah masakannya lebih enak ibu-ibu yang dari catering mungkin, tetapi mungkin teknik-teknik agar tidak cepat basi, agar tidak menimbulkan keracunan, itu kan yang mengerti kan atau yang lebih paham kan seorang chef. Gitu. Kemudian muncul pertanyaan dari publik Bu, kalau kemudian memang chef yang Anda maksud itu yang kemudian harus ditempatkan di setiap dapur 2 orang, budgetnya ada Bu? Kan gini, ada dong, kan gini, makanya kita minta chef tadi. Nanti saya jelaskan sebetulnya komposisi supaya menjadi juga nggak jadi isu yang wah ini chef itu satu dibayar oleh BGN melalui namanya dana operasional yang masuk karyawan. Ada lagi satu yang sekarang ada ketentuan kita tambahkan lagi harus punya chef itu yang dibayar oleh pihak mitra yayasan. Mitra kan sudah dapat pembayaran untuk kita sewa gedung, lahan, ompreng, peralatan. Ya tolong keluarin dong, ya kan? Lo juga keluarkan juga untuk membayar chef ini. Kenapa harus 2? Biar ada saling mengingatkan. Kan ini kan dari pihak BGN, nah ini dari pihak mitra. Ya ini masaknya yang bener nih, ini salah nih kamu gitu. Jadi tapi kalau satu dia bisa menguasai. Check and balances. Iya. Jadi kalau satu kan bisa mendominasi. Aduh, kita masak jam 8 aja soalnya ngantuk nih kalau jam 2. Kan jadi nyalain SOP. Karena kebanyakan yang terjadi saat ini kan karena banyak yang menyalahi SOP gitu. Artinya budgetnya ada Ibu dan budget nggak mungkin sedikit dong. Mereka sekolah juga mahal-mahal gitu. Ya ada dan banyak sekali yang sudah memakai. Jadi bukan ketentuan. Sekarang udah banyak. Mungkin bisa sampai yang di kota-kota besar sudah pakai chef. Mohon maaf karena banyak yang meragukan Bu. Emang ada chef yang mau kerja di dapur MBK berapa gajinya gitu? Yang disebut chef itu karena bayangannya Mbak kan yang di TV-TV yang mahal-mahal. Publik seperti itu. Nah, tapi chef ini kan banyak. Ini saya kasih contoh ya. Ada dapur nih di Ngawi sana. Chefnya bekas dari Aston. Aston mana? Aston sebuah hotel di Madiun misalnya. Nah kan ada juga dia itu chef itu dari mana? Bekas dari kafe ini pindah gini. Ya kan kita sebut chef meskipun enggak ini. Ya gitu. Banyak sekali dan sekarang kan banyak sekolah-sekolah kuliner. Justru ini membuka peluang untuk
teman-teman yang lulus kuliner ya jadi chef dan mungkin belum mendapatkan pekerjaan karena banyak sekali. Ya kan? Nah itu dia, artinya Bu kalau sebenarnya kemudian sudah lengkap begitu ya dalam suatu dapur, sudah terdapat chef di sana dan bahkan juga sudah ada ahli gizi di sana. Akankah kemudian ini dipastikan betul-betul program MBG ini bisa sukses di satu tempat? Pengawasannya seperti apa? Nah ini dia ya, kami sih maunya zero accident ya. Zero accident, nggak ada lagi. Kita nggak ada yang mau tentu ini terjadi. Ada yang mau lah Mbak. Nggak, siapa mau tiap hari saya diwawancara dari pagi sampai malam? Siapa mau melihat anak-anak yang digotong-gotong seperti itu? Hah? Mbak udah punya anak? Sudah Bu, satu. Sedih nggak kalau anaknya sakit? Pasti Bu, saya melihat beberapa anak yang kemudian harus digotong dari sekolah ke rumah sakit. Saya bayangkan kalau itu anak saya, anak kita, anak-anak kita semua lah. Ya, kita anaknya panas saja sudah stresnya bukan main. Nah ini diduga mengalami keracunan. Kan kalau orang begitu ngomong keracunan kan pikirannya sampai kemana-mana, ya kan? Jadi kami harus terus ini melakukan berbagai perbaikan dan salah satu chef itu kan cuma salah satu. Kami juga sekarang kan tegas pada mitra. Mulai tadi malam kita keluarkan surat. Harus punya beberapa sertifikasi yang arahnya kepada higien terus kemudian juga arahnya pada kedisiplinan mereka juga harus. Jangan main-main loh. Saya ini baru 1 minggu tapi akan terus memantau. Bagaimana dapur-dapur ini operasional? Itu dia Bu, mohon maaf kami harus kemudian bertanya secara bertubi-tubi kepada Anda yang baru 7 hari menjabat ini. Tapi karena banyak yang menyatakan ya Bu, tidak hanya 1-2 pihak saja. Ini pengawasannya carut marut MBG ini Bu. Ya itu kan harus diakui. Saya ini kan orang yang tidak mau, enggak bisa lah. Ya kan? Memang kami salah. Dan kami mengambil tindakan tegas terhadap para pengawas dan termasuk SPPI-nya. Para SPPI yang sekarang dapurnya mengalami masalah, kan kami nonaktifkan. Ini sebagai pembelajaran untuk semua di dalam. Ya. Betul-betul langsung dicabut atau mereka bisa kemudian melakukan sertifikasi ulang dan juga mendaftarkan kembali? Ya sekarang nonaktifkan dulu, kita tarik ke pusat, kita kasih kesempatan untuk belajar lagi. Nanti kalau kamu melakukan salah lagi langsung kan. Jangan lupa para SPP ini calon pegawai negeri jalan tol menuju pegawai negeri karena mereka P3K. Sebentar lagi kan bisa diangkat jadi pegawai negeri. Ya kamu harus benar dong. Ini orang aja susah mau masuk pegawai negeri. Nah ini mau bisa loh kamu langsung jadi pegawai negeri. Kalau ini kamu nggak serius, nggak tungguin orang masaknya, jam kerja kamu nggak kamu ubah. Maksudnya dulu coba Mbak, ini kan kenapa ini kok terjadi di September ya? Agustus ada lucunya di Agustus itu nggak banyak beritanya. Berita itu meledak setelah tanggal 14 September. Itu dia Bu pertanyaannya. Mengapa ini kemudian baru meledak saat ini dengan jumlah yang begitu banyak Ibu? Apakah Anda kemudian menemukan di lapangan memang ada pihak-pihak yang kemudian dengan sengaja menginginkan hal ini terjadi? Dijawabnya sesaat lagi Bu. Kami akan jeda dulu. One on one kembali untuk Anda usai jeda. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, masih setia bersama kami di sini ada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, ada Mbak Dani SD yang selamat malam Ibu. Terima kasih masih bersama kami. Pertanyaan saya tadi Bu, karena banyak yang kemudian beredar kabar begitu ya. Anda pun juga kemudian sampaikan tadi tidak ada yang menginginkan hal ini terjadi, keracunan dengan jumlah yang cukup banyak, ribuan bahkan saat ini lebih dari 5.000. Apakah kemudian Anda menemukan di lapangan bahwa ada nampaknya pihak-pihak yang sengaja menginginkan hal ini Bu? Jawabnya susah jadi. Saya jawabnya susah. Tapi yang jelas tadi saya telepon Kepala BIN. Saya juga minta kepolisian. Jadi tim kami ini sekarang ada 2. Ada tim internal kami itu terdiri dari Deputi Pawas, Pantauan dan Pengawasan. Nanti akan bekerja sama dengan BIN, dengan kepolisian, dengan Dinkes, dengan BPOM. Tapi ada juga tim independen, yaitu ahli ada bidang kimia dengan latar belakang farmasi, gizi, chef, ini ada. Jadi kita bikin 2 tim. Sebetulnya di mana persoalannya? Itu dia. Kalau
situasi saya mau ngomong apapun nanti dikira ya defend. Tapi kita kan memang juga salah, prosedurnya SOP-nya kan juga salah. Kurang pengawasan iya, SOP masanya iya. Tapi yang di luar itu saya no comment lah. Cuman saya punya harapan. Tolonglah. Ini program yang luar biasa. Niat awalnya mulia sekali, Bu. Masa anak-anak orang miskin nggak punya hak untuk makan enak seperti anaknya orang kaya? Masa tega ibu-ibu yang tadinya hanya bisa ngasih makan garam anaknya sekarang bisa makan telur, bisa membeli ayam karena kerja di dapur MBG? Nggak boleh. Masa petani yang dulu, petani sayur nih sering jatuh harganya. Sawi cuma 2.000, wortel berapa. Sekarang di petani-petani yang menjadi pemasok itu tidak pernah mengalami penurunan harga. Pengrajin tahu tempe yang saat ini juga informasinya Ya, justru bahkan bisa mempekerjakan. yang dulu ada di pasar itu yang tadinya cuma mengerjakan suami istri. Terus sekarang bisa mempekerjakan 5 orang. Karena dia menjadi pemasok di dapur FBG. Jadi ini kita tidak bicara soal makan gratis, Mbak. Ini ada efek-efek ekonomi, artinya multiplier efek yang dari program ini itu luar biasa. Rantai pasok terjadi. Mbak, coba bayangin kalau Mbak dengerin. Bisa membelikan anak, sepeda anaknya, bisa membelikan handphone anaknya yang kerja itu. Kalau memang terjadi kesalahan karena teknik kami masak, kami akan bertanggung jawab. Kalau memang ada yang sengaja itu, mohonlah jangan ini mainannya. Mainlah yang lain. Biar kami memberikan kesempatan yang nggak punya, ini punya kesempatan untuk punya kehidupan yang baik gitu. Nah Mbak ya, ntar dulu, boleh punya tisu nggak? Boleh. Sambil kembali kami ambilkan juga ya Bu untuk Anda. Karena ada banyak kecurigaan di sana Ibu, mengapa kemudian ini terjadi dalam waktu yang bersamaan. Dan kami pun juga miris kalau kemudian ada yang menemukan fakta memang ada orang-orang yang sengaja. Mengapa kemudian mereka mengorbankan anak-anak, begitu Bu? Dalam suatu program yang begitu mulia, tidak hanya mencerdaskan bangsa, membuka lapangan pekerjaan, memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tadinya tidak bisa merasakan mungkin hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh para konglomerat begitu misalnya. Ya memangnya di Indonesia itu nantinya yang boleh jadi pinter, jadi hebat tuh nanya orang kaya. Ya kan Mbak? Pak Prabowo kan ingin semua anak Indonesia punya keadilan. Keadilan paling tidak keadilan makan lah. Bayangkan banyak anak-anak di daerah. Anak-anak yang tidak mampu. Dia jarang loh sarapan pergi sekolah. Yang lebih ngenes lagi. Makanya kadang-kadang terjadi makanan baru dimakan lebih pada siang hari. Karena makannya dibawa pulang. Itu banyak Bu. Saking pengen dibagi sama adiknya. Dibagi sama ibunya. Dibagi sama kakaknya. Di rumah gak ada gitu loh. Janganlah yang silakan lah mau ngapain, mau ngantem Prabowo, mau apa cara lain lah. Jangan ini gitu. Ya sudah. Alasan ini yang kemudian membuat Anda selalu emosional kalau membahas mengenai nasib anak-anak yang kemudian harus menjadi korban. Karena saya ini hidup saya, parfum saya ini orang miskin. Sejak tahun 2012 saya mengurus yayasannya Pak Prabowo dan pekerjaan saya keluar masuk dan bergaul dengan orang-orang miskin. Saya tahu persis bagaimana ibu-ibu yang sedih tidak bisa memenuhi makanan anak-anaknya. Ya. Saya tahu. Karena hari-hari saya bersama mereka. Saya membelikan seragam mereka dulu dari uang pribadi Pak Prabowo. Saya memberikan becak listrik untuk mereka karena ada dari yayasannya Pak Prabowo. Saya paham betul. Sebelum saya di yayasan Pak Prabowo, dulu saya juga mempunyai yayasan sendiri. Saya pernah punya jaringan merah putih yang masak sehari 5.000 dulu mengasih makan anak-anak yatim piatu dan duafa. Dan alhamdulillah kira-kira 12 tahun saya di situ tidak pernah ada case apa-apa gitu. Dari dapur saya dulu ada 5.000, kami setiap hari mengasihkan. Ada teman kita di TV One yang pernah tahu apa yang saya lakukan. Nah,
Maksudnya, jadi tolonglah kalau memang ada, mudah-mudahan tidak ada. Apapun dengan tujuan untuk menjatuhkan Pak Prabowo, cari cara lain lah. Jangan ini. Jangan mainannya, jangan ini. Kalau tadi bahasa Ibu, jangan ini. Jangan mainannya, jangan ini. Carilah yang lain, apalah gitu. Jangan, kasihan. Sudah dia pengen makan, mau makan diduga ada racun. Janganlah, jangan. Karena cukup miris Bu, kalau kemudian kami juga melihat di fakta di lapangan, kami juga mencari tahu tidak hanya di perkotaan tapi juga di beberapa daerah yang justru dari program yang begitu mulia ini, respon dari para orang tua melihat banyaknya kasus ini, mereka justru menitipkan pesan kepada sang anak. Nanti kalau dapat MBG, nggak usah dimakan ya. Ini kan justru tidak sesuai dengan tujuan awal Bu. Ya, Bismillah Mbak. Mungkin itu hanya sebagian kecil tapi sebagian banyak. Mbak boleh nanti tanya sama Pak Bupati, Ibu Wabub, Bupati, Wakil Bupati atau tanyalah kepala-kepala desa di mana-mana, nggak usah di mana, nggak usah di desa di mana-mana. Anak-anak itu bertanya, kapan dong kami dapat makan gratis MBG-nya? Kapan dong? Kapan makan gratis MBG-nya? Kemarin saya baru cek di Depok, apakah anak-anak ini terpengaruh lihat ini? Ya. Mereka pada bilang, enggak yang kita makan enak-enak kok. Enggak ada tuh racunnya. Ada kemudian yang belum sekolah, Ibu kapan dong kami dapat? Masa yang sekolah di sana sudah, sekolah kami belum? Insya Allah, anak-anak Indonesia pinter lah. Itu dia Bu, kok ada ya Bu yang tega? Enggak tahulah, aku enggak mau bahas itu lagi, pokoknya jangan. Ya, sudah ada tim yang sudah bergerak untuk itu kan, bahkan hingga melibatkan polisi kalau tadi Anda sampaikan. Ya, dari BIN juga. Dan kami, ya sudahlah, buat kami aja cuman saya menghimbau. Program ini sangat mulia. Nggak usah takut lah misalnya, wah kalau Prabowo ini sukses misalnya, Prabowo akan mudah melenggang di 2009, pikirannya kok jauh banget ke situ ya. Pak Prabowo ini merancang ini tuh jauh sebelum beliau kita ngobrol duduk di tahun dari 2012 atau 2011 yang lalu. Kita guyonan, Pak asik juga Pak sebetulnya kalau ini Indonesia ini ya kalau tidak ada konglomerat hitam yang menguasai ini kita bisa kasih makan semua orang. Oh iya, saya kan suka cerita, saya kan suka ke pasar Pak. Kadang-kadang yang bikin saya sedih Pak, kenapa sih orang-orang jualan itu Pak? Kalau yang kering saya, tapi kalau yang basah kayak sayur-sayur gitu Pak. Aduh kalau udah jam 9 gak laku tuh sedih rasanya Pak. Iya ya bisa juga itu kalau kita bangun dapur di dekat-dekat pasar. Jadi pemikiran ini jauh-jauh bukan sekarang, bukan janji kampanye. Ya, bukan hanya hal politis saja. Bukanlah, ini hal kemanusiaan. Dan kemudian memikirkan rantai pasok tadi, yang sayur supaya tadi yang di pasar laku. Kemudian ada buka lapangan kerja yang lebih mudah kan kalau menjadi packing, bagian nyuci ompreng itu kan nggak perlu keahlian yang tinggi-tinggi. Artinya yang selama ini mereka nggak bisa tembus dengan bekerja, dia bisa tembus bekerja dengan di dapur ini gitu loh Mbak. Coba ibu-ibu yang sekarang nggak ngapa-ngapain di rumah. Karena mau kerja apa, orang pendidikannya mungkin tidak setinggi yang sarjana atau apa, kan bisa kerja di sini. Dan lumayan, tiap Jumat gajian Mbak. Gajiannya itu tiap minggu. Kenapa kita diberikan tiap minggu? Ya kalau ini kan mereka kan bukan orang yang punya tabungan banyak kan gitu. Nah, Mbak kalau lihat gitu Mbak, yang mendaftar nih ya, ini ada dapur buka itu. Padahal yang diterima 50, yang daftar bisa 1.000 tuh, 2.000 antri. Artinya banyak yang berharap bertumbuh hidup di situ. Sangat, apapun bahkan. Ini kan, ini ya, ini baru saya bilang. Berbuka. Ini yang kerja 50. Tadi belum lagi yang tukang tempe nambah ini, tukang ini. Ada lagi. Di sekitar dapur itu akan tumbuh warung-warung. Ada warung bubur, ada warung karena kan yang si pekerja ini kan ada beberapa shift. Kan mulai dari yang jam 4 itu ada tukang potong sayur. Nanti begitu malam jam 10-11 itu mulai masuk yang bagian dapur untuk prepare yang mau masak nanti jam 1:30 atau jam 2 gitu kan malam. Nanti masuk jam 3 jam 4 pagi itu bagian packing.
packingnya. Nanti sore jam 3 ada lagi kelompok masuk lagi yang bagian cuci ompreng. Ya. Rantai ekonomi ini yang kemudian tidak dipikirkan oleh banyak orang. Semua orang selama ini hanya mikirnya makan gizi gratis kayak saudara. Tapi rantai ekonomi yang multiplier efek dari efek ini, katanya kalau yang sekolah ekonomi ini kira-kira saya belajar dari yang para profesor ekonomi kan multiplier efek ini 4-5 kali kalau nggak salah ya. Kalau salah jangan dibully karena saya juga bukan sarjana ekonomi. Tapi saya memang melihat betul. Saya kasih contoh. Ada petani kangkung. Tadinya untuk dia petani kangkung menjual 100 ikat dengan harga 200 perak saja sampai sore hari belum laku, belum semua, kadang-kadang layu. Mbak bayangin apa nggak habis besok kalau nggak laku. Tetapi begitu ada dapur MBG ini, jangankan 100 ikat. Dia harus pasok bisa sampai 350 kilo. Dia bisa bawa teman-temannya kalau di Tapos itu sekecamatan Tapos itu. Dibawa semua teman-temannya, dia bisa ngajak teman-temannya petani lain untuk menjadi pemasok kangkung misalnya. Angin segar bagi para petani. Iya, coba orang yang tadinya pendapatannya berapa dan malah kadang-kadang dia harus nombok karena sayurnya nggak laku, sekarang punya pemasukan besar. Tapi begini Bu, mengapa ya Bu, masih saja ada kemudian dapur-dapur MBG, SPPG yang justru menggunakan ini sebagai celah untuk kemudian mengambil keuntungan sendiri. Banyak yang kemudian mereka melanggar SOP, bahkan kemudian tidak memiliki sertifikat, bahkan justru juga menganggap kualitas dari makanan yang kemudian akan diterima oleh anak-anak ini dianggap sepele. Sehingga dampaknya kita lihat dengan beberapa banyak yang kemudian anak-anak yang harus kemudian dirawat di rumah sakit. Sesaat lagi Bu, kami akan bahas untuk Anda. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, kita pasti akan membahas bagaimana kemudian polemik MBG ini sebenarnya permasalahan intinya ada di mana sih Bu? Mengapa kemudian ini beragam masalah muncul secara bertubi-tubi begitu ya? Ada yang kemudian menunya tidak layak lah, bahkan viral buah semangka potongannya setipis tisu, ayam yang kemudian porsinya tidak layak untuk dimakan begitu ya. Ini kan hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi Bu, ini kan permasalahan minor begitu loh. Oke. Tidak semuanya benar dan ada juga yang benar. Tidak semuanya benar, kadang-kadang foto yang viral itu udah dimakan terus difoto ya kan, sehingga ada sisa-sisanya. Nah itu yang belakangan yang paling banyak lagi nih, yang tadi lagi-lagi di bulan September ini paling banyak foto-foto yang soal menu. Jadi bukan hanya soal kasus keracunan, tapi soal menu, soal apalah gitu, ini viral juga kan gitu loh. Pernah kejadian begini, apakah betul itu misalnya ini ada belatung nih. Ini saya benar-benar ngalami. Ketika saya dilantik, saya tidak langsung masuk kantor BGN tapi saya sidak ke Kabupaten Kuningan. Okay. Ya. Saya lagi jalan dengan Ibu Wabuk. Dilaporin lah di jalan, Ibu ada menu belatung. Di mana? Katanya SD Cikesi. Nah, saya pagi-pagi saya datang ke SD itu. Langsung saya datang. Saya nemuin guru-gurunya, ternyata apa? Nggak ada belatung itu. Yang ada dari 300 sekian menu yang dibagikan situ, itu hanya ada 2 telur busuk. Yaitu waktu itu yang lapor anak kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Jadi ini kan yang sudah disinformasi ya. Tapi kan ada kan itu gitu loh. Nah, tapi kan bukan belatung. Kan ada telur busuk 2 di SD Cikesik. Ini saya sebut loh, ini bisa dicek ke sana, ya kan. Lalu ternyata yang di Madura, kemarin ada beberapa tempat, Bangkalan atau Pamekasan. Ternyata belatungnya itu cuma 1 misalnya. Tapi kan disebutkan makanan di SMA ini atau di sekolah mana itu berbelatung. Kita cek juga 1. Ada kepala sekolah yang baik, ada yang viral juga menyebutkan, enggak kok di tempat kami hanya ini. Nah tapi saya lagi-lagi Mbak, ini tidak nanti itu defensif lah ini. Memang ada juga yang mungkin gini, banyak rata-rata yang ahli gizi baru, itu kadang-kadang dia takut, jadi tolong dimengerti di setiap dapur SPPG itu ada 3 dari orangnya BGN. 1 adalah kepala SPPG, 1 lagi adalah ahli gizi, 1 akuntan. Nah akuntan yang baru ini, karena ngitung kadang-kadang, takut nih kalau belanja ini lebih dari 10. Sementara ahli gizinya textbook. Kemarin saya marah, kamu jangan textbook. Karena berdasarkan dia sekolah itu, ini gramasinya sudah cukup nih. Saya bilang kasih sayur banyak-banyak.
belum pernah ada atau nggak ada orang Keracunan makan sakit sayur atau banyak keracunan gitu ya. makan sayur banyak, saya bilang begitu. Jadi kamu kasih biar nggak di foto-foto tempe, kenapa mesti sedikit? Kalau bisa cukup tempe 2, kasihlah tempenya 2. Jadi di satu sisi akuntannya ini takut nanti melebihi dari belanjanya 10.000, di satu sisi ahli gizinya itu textbook. Ya dia ikutin aja karena gramasinya memang sekian gitu loh, ya kan. Nah, karena berdasarkan buku segitu udah cukup gitu. Itu yang kemudian juga kemarin sempat dibahas ya di DPR ya oleh salah satu ahli gizi itu kan dokter kan, bahwa ahli gizi di setiap PPPG ini juga bukan yang kemudian memang merupakan pakar gizi yang kemudian dimaksudkan begitu loh Bu. Coba saya Mbak, Respon Anda. mau nggak pakar gizi kerja di dapur MBG? Kita butuh 30.000. Saya sekalian mumpung di TV ini, kami butuh sarjana gizi. Kami kekurangan sekarang. Dan mohon dong anak-anak muda juga jangan disempelekkan. Mereka juga apapun sekolah gizi loh. Mereka juga sekolahnya sekolah gizi, bukan dari sekolah lain gitu. Kasih kesempatan juga mereka. Ya. Mereka juga pengen jadi ahli, mungkin setahun lagi dia dari itu bisa jadi ahli gitu, ya. Kalau ada yang mau sekarang, misalnya ahli-ahli bekerja, kami butuh sekarang karena kami sudah kekurangan ahli gizi. Sudah habis yang sarjana-sarjana. Siapa tahu ada yang mau pindah ke dapur MBG, saya umumkan. Kami butuh, kira-kira sekarang ini masih kita butuh 25.000 lagi ahli gizi. Oke. Kalau begitu Bu, apa kemudian sanksi yang akan diberikan kepada para SPPG atau dapur-dapur ABG ini yang kemudian melanggar SOP? Salah satunya contoh mungkin di Sukabumi, Jawa Barat gitu kan. Ada SPPG MBG yang kemudian dicek laboratorium oleh Polri ternyata memang mengandung bakteri dan jamur. Ini fakta ditemukan di sana. Ya memang kan kita nggak makanya tadi saya awal kami salah. Mau itu ditemukan bakteri berarti yang salah kami, ya kan? Sanksinya? Sanksinya kan udah berulang kali saya ngomong di media. Per hari ini 40 dapur SPPG dari 45 yang berkasus kami tutup, yang 5 dalam proses. Sudah kami tutup. Tadi malam sudah dikirimkan surat. Semua 40 dapur itu ditutup. Lalu kepada SPPG-nya tadi sudah saya sebut, dinonaktifkan karena dianggap dia lalai. Karena dia adalah sebagai kepala dapur berarti dia harus bertanggung jawab. Ini kan mereka kan sudah dilatih kepemimpinan. Nggak ada peringatan satu, peringatan dua, nggak ada langsung? Tidak ada. Kita tutup. Saya bilang kalau saya kenceng, nggak bisa. Ini menyangkut manusia, menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan anak-anak, nggak boleh main-main. Ini yang mitra-mitra, saya ingatkan ya para mitra. Anda kalau mau jadi mitra kan setengah mati, udah teriak-teriak, kapan punya kami, disahkan punya kami, kapan tapi begitu menjadi mitra, jangan lepas tangan. Ikut dong mengawasi. Karena kalau ditutup yang rugi itu bukan kami, bukan anak-anak saja. Anda Pak yang sudah invest mungkin miliaran akan rugi. Ingat ya Mbak, kami hanya kontraknya 1 tahun dengan para mitra. Jadi per tahun kami perbaiki, jadi bisa kami stop di 1 tahun atau bahkan sebelumnya karena ada klausal kalau memang tidak bisa memenuhi standar-standar sesuai dengan juknis kami akan cut di situ. Jadi saya minta ini, saya mohon ini kepada para mitra. Bantu kami, jangan dibebankan kami yang harus ngawasi. Anda juga harus ngawasi, ikut ngawasi karena namanya mitra. Karena di dalam rekening aja kita berdua rekeningnya join, jangan cuma rekeningnya yang join, tapi kami harus kerjasama dalam pengawasan ini gitu, ya Mbak. Dan bagaimana juga kemudian Anda Bu Nani menjawab adanya isu benar 5.000 dapur MBG fiktif? Nah ini masalah lagi. Saya sebetulnya jadi harus menjelaskan lagi. Gimana kalau yang disebut fiktif itu? Ada dapurnya dikasih duitnya negara terus ternyata nggak dilakukan. Yang ditangkap masyarakat seperti itu. Dapurnya belum ada, duitnya negara juga nggak ada yang ngalir. Jadi di dalam pendaftaran itu kan kita mendaftarnya secara online, ya kan? Di dalam pendaftaran online itu sekarang saja yang daftar ini waktu itu sudah 90.000 apa 120.000 ngantri. Padahal kita butuhnya kan 30.000 dapur, 32.000 lah. Sekarang udah ada 120.000 mungkin yang antri. Semua kan masuk nih, kan susah masuk ke sini. Nah yang sudah bisa masuk mendapatkan ID itu melalui online itu, ya kan pendaftaran yang melalui online itu. Ya kalau misalnya ini, kan kita ini kan. Ternyata ada loh yang kalau yang ada orang, jadi gini. Dulu di BGN tuh awalnya di pendaftarannya secara manual.
kan nanti menciptakan isu-isu. Kalau manual, ini bisa nyogok ke sana, ini bisa temennya. Lalu diubah. Bulan Januari atau Februari itu Januari diubah. Pendaftaran harus melalui punya dapur dulu dengan perlengkapan lengkap. Ya kan? Bulan Juni berubah lagi. Ini saya belum di sana loh ya. Bulan Juni berubah lagi menjadi adalah daftar dulu. Jadi titik-titiknya. Nah yang kelimpungan yang sudah membangun dapur ini kan karena belum dapat. Karena nggak mudah untuk masuk. Biasanya ini kalau yang punya ahli IT bisa disuruh mungkin ngendon jam 12 malam, jam 4 pagi untuk bisa masuk ini. Nah yang ternyata nggak punya dapur, ini malah bisa masuk gitu loh. Nah mungkin, bukan mungkin, ini yang disebut, yang ngomong sebetulnya 5.000 ini, ditemukan 5.000 itu dari BGN. BGN itu dia? Bukan dari DPR, maksudnya gini, pas kita dicek, kan itu selalu, ini sistem itu tiap hari minta laporan, kita di situ kasih waktu 45 hari. Begitu 45 hari tidak ada pembangunan dapur, itu tidak ada tanda-tanda pembangunan, itu jadi sistem. Jadi rollback, dia balik lagi ke awal untuk mendaftar awal lagi. Karena proses tadi antri itu ya? Iya dia kemudian mana yang sudah bisa punya fotonya, ada persiapan di titik itu dia kan di sistemnya nanti minta foto, minta perlengkapan dapurnya, sudah sejauh mana pembangunannya. Nah kalau nggak ada tanda-tanda selama 45 hari, itulah yang kemudian yang tadi itu kita sebut fiktif. Oke, karena kan khawatir kemudian isu ini justru dipelintir begitu Bu. Ya. Makanya kami kemudian ingin bertegas kepada seolah-olah bahwa ada dapur fiktif nggak ada, titik doang, karena ini orang kan juga mereka yang menciptakan gambling. Mungkin dia lagi cari-cari dulu investor, siapa tahu ini dapat gitu kan. Nah kita untuk mereka coba-coba ya itu kita kasih 45 hari. Tadi turun lagi setelah 45 hari, 20 hari gitu. Jadi langsung terus pembangunannya gimana progresnya. Kalau enggak ternyata cuma diperlihatkan bangunan doang, nggak ada renovasi apa-apa, ya langsung biarpun dia dalam masuk persiapan kita cut lagi gitu. Oke, dengan berbagai polemik isu yang kemudian dimainkan dalam program makan bergizi gratis ini Bu, kita kan tentu tidak ingin kemudian ini bergulir liar begitu ya, karena ini menyangkut nyawa anak-anak generasi emas kita. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional ke depan untuk kemudian bisa memangkas, memutus beragam polemik yang ada saat ini? Dijawabnya usai jeda Bu. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Oke pemirsa, di One on One kita coba ingin membedah begitu ya, dan juga kita ingin melihat ke depan, tidak hanya selalu membahas permasalahan karena kemudian sudah banyak diklarifikasi oleh Bu Nani. Ke depan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Badan Gizi Nasional termasuk juga Anda di sini Bu untuk kemudian bisa menepis berbagai polemik dan juga tujuan mulia dari MBG ini bisa kemudian dirasakan oleh setiap anak bangsa. Baik, yang pertama tadi malam kami sudah mengeluarkan surat, ada beberapa surat, misalnya satu kan kita penutupan. Itu kan tindakan supaya mitra juga tadi saya sebut harus ikut. Kedua, kita keluarkan surat juga bahwa mitra harus punya sertifikasi SLHS ya, sertifikat laik hygiene dan sanitasi. Nah, ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, tadinya kita sih sebetulnya sudah punya standar yang sama dengan ini ya. Jadi dari pagi ngomong SLHS jadi susah SLHS ya. Tapi karena banyak masyarakat mana, oh ternyata hanya punya ini. Oke. Kita sekarang kasih waktu 1 bulan ke depan dari mulai berarti terhitung kemarin 25 Oktober. Harus punya sertifikat SLHS, harus punya sertifikat halal, kemudian sertifikat uji air. Kalau 3 ini tidak dipenuhi dalam waktu 1 bulan, saya akan tutup. Wow. Langsung ditutup seketika? Ditutup. Kenapa? Karena ini bagian dari sikap tegas kita pada bahwa dapur harus hygiene, sesuai dengan standar apapun lah gitu, tapi harus hygiene ya, higienis. Terus kemudian kita akan tegakkan SOP. Nggak ada kompromi dengan SOP sekarang. Kita minta PPI masuk dengan jam kerja seperti di awal.
alhamdulillah dulu kan di awal-awal ternyata sampai bulan-bulan April itu hampir nggak ada kejadian. Betul, Bu. Hampir tidak ada kejadian. Karena apa? Masih banyak SPP ini yang menuhin dia bekerja dengan benar. SOP. Sesuai SOP, masuk jam 4, ngecek bahan baku, sampai jam 8-9 dia pulang atau istirahat. Kalau ada kan biasanya di SPPG oleh mitra disiapkan juga tempat tidur, mungkin dia istirahat. Nanti pas mulai masuk jam 1 dia datang, dia ngawasi bagaimana proses. Karena ada misalnya kejadian di Garut, ini persoalannya sepele, gasnya mati, gasnya habis. Ketika gasnya habis kan berhenti nih masak. Berhenti masak ini bisa menyebabkan munculnya bakteri. Betul. Nah itu, Terjadi. nah ini supaya nggak terjadi lagi yang kayak begini. Kalau ada SPP-nya ngawasi kan, dia juga akan prepare gasnya. Tapi mengawasi ada 9.000 dapur ini seperti apa, Bu? Apa yang kemudian gebrakan yang akan dibikin oleh BG? Oleh BG? Sebetulnya kan ini pengawasan itu dilakukan di sini. 1, SPP-nya langsung di dapur. 2, ada yang namanya Korwil. Korwil itu bosnya SPP ini di kabupaten. Ada lagi namanya Karek, koordinator di regional. Lalu mereka ini semua dapur kan diwajibkan punya CCTV. Anda bisa pantau itu nggak? Nanti sekarang ini kan belum udah tapi kayaknya nggak efektif. Kita sebentar lagi akan membangun MBG Hub. 30.000 dapur kita bisa itu sekaligus akan menjadi newsroom. Wartawan semua boleh melihat di situ bagaimana dari 30.000 nanti akan bisa kita pantau. Panel kontrol gitu ya? Iya. Kita misalnya mau lihat mana nih dapur cek Aceh nih, SPPG di mana di Biren atau di mana, nanti kelihatan. Ternyata lagi bisa jadi wartawan ikut ngecek setengah 1 malam nih. Waduh, kok udah pada tidur nih? Berarti dia SOP-nya salah nih. Wong dia harus mulai masak kok jam 1 jam 2 dia malah sudah tidur nih. Nah gitu. Nanti semua kami dari BGN kita juga deputi pengawas pemantauan dan pengawasan kita tegakkan lagi ya kan. Harus melakukan pengawasan lekat dan saya sudah instruksikan untuk inspeksi terus. Oke. Ya, kemudian Karek, kemudian tadi Korwil ini harus nanti inspeksi tiap 2 minggu sekali melihat dapur-dapur ini. Oke. SOP-nya yang paling penting ditegakkan. Masak harus jam berapa, bahan bakunya harus seperti apa, diantar harus jadi berapa, dan yang paling penting yang terbaru kita akan belikan barcode. Barcode di omprengnya. Jadi nanti ditertulis. Saya gimana ya kan nggak bisa nunjukin gimana nih caranya membuka barcode. Barcode akan kemudian ditempatkan di setiap alat makan, Bu? Iya. Jadi nanti ada barcode-nya tulisannya ini dimakan hanya boleh dimakan sampai jam ini. Jadi anak-anak tahu kalau sudah lebih jam 9 ini nggak boleh dimakan. Oke. Iya kan? Karena memang ini ada batasnya. Kalau kita di rumah kan, kenapa kalau kita di rumah kok bisa sore bisa dimakan? Kan sore diangetin. Karena ini nggak ada yang ngangetin. Jadi makanan itu setelah dimasak maksimal hanya boleh dimakan 6 jam setelah dimasak. Lebih dari itu berpotensi untuk terkontaminasi. Setiap kali terkontaminasi misalnya bakteri itu berkembang biak 2 kali lipat setiap 15 menit. Nah ini yang supaya anak-anak nanti tahu tidak dibawa pulang. Kalau dibawa pulang potensi karena ada kejadian nih dibawa pulang adiknya malah kena. Jadi barcode ini isinya apa saja, Bu, nanti? Tanggal. Tanggal? Bukan tanggal. Ya tanggal pastilah ini. Tapi makanan ini jam berapa waktu boleh dimakan. Misalnya hanya boleh sampai jam 9. Di atas jam 9 nggak boleh. Nggak boleh dimakan. Biar anak-anak tahu, ibu gurunya tahu, bapak gurunya tahu bahwa harus dimakan jam 9. Harus dimakan ini jam 12. Harus dimakan ini jam 7 pagi gitu. Karena sekolah-sekolah ini kan sudah mendaftarkan, sudah biasanya berdasarkan permintaan. Kami minta diantar jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nah, malam ini juga lewat TV One, saya akan mengumumkan program terbaru dari BGN ini, selama ini kan begini, orang tua ini jadi saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari, ini program yang luar biasa untuk anak-anak Indonesia. Kita mengawasi bersama-sama. Saya minta semua, mohon dibantu kami untuk mengawasi dapur-dapur kami, dapur-dapur SPPG, dan bila entah itu Bapak Ibu menemukan apapun, dapurnya jorok, nyuci omprengnya nggak bener, atau ternyata belanja bahan bakunya sudah tidak fresh, atau anak-anak mengalami keracunan atau mengalami apalah kesehatan. Karena jangan salah ya, kita juga menemukan di investigasi tidak semua itu karena keracunan. Alergi. Ada alergi gitu. Jadi ini saya sampaikan ya, ini ada
operator kami ada Hotline. 2, hotline-nya ada 2. Gimana caranya? Nggak bisa dibacakan boleh Bu? dibaca ya? Nanti kami akan tulis di layar. 088 29 38 00268. Boleh tolong diulang sekali lagi Bu. Ini hotline, kemudian jika ada yang kemudian Anda menemukan di lapangan tidak sesuai dengan seharusnya bisa langsung dilaporkan ya. Betul. Ini yang satu ya. Ini satu saya ulang lagi. Nanti ada 2 nomor. 088 29 38 00268. Ini yang nomor pertama. Nomor kedua 088 293 8000376. Ini baru pertama kali Anda sampaikan ini. Ya, karena saya baru dapat ini. Baru mendapat. Dia bilang, "Ibu izin ini hotline-nya. Boleh nggak nih saya taruh juga nih biar di pemirsa TV One?" Boleh Bu, gitu. Benar ya? Sudah Bu nih. Kan ada nih. Operatornya berapa orang? 8 orang. Oke, Ibu. Ya. Jadi memang kemudian Anda sudah membuat beberapa program ke depan agar kemudian hal ini tidak kembali terjadi. Dan tadi Anda cukup emosional kalau melihat bagaimana banyaknya anak-anak yang kemudian harus merasakan keracunan. Terakhir Ibu, apa sih Bu sebenarnya dari dalam hati Anda begitu ya? Niat Anda terhadap program besar dari makan bergizi gratis ini Bu? Saya ingin anak-anak dapat keadilan. Jangan panjang lagi aku nangis. Saya pengen anak-anak di Indonesia itu punya keadilan. Saya ulang, anak-anak Indonesia mendapat keadilan yang paling baku, yang paling standar, yaitu keadilan makan. Jangan ada anak-anaknya orang kaya yang bisa makan McD, spaghetti, burger apa. Hanya anaknya orang kaya. Tapi anak-anak Indonesia semua yang lainnya juga bisa makan seperti itu. Dan kalau ada sesekali makanan yang seperti itu, mohon dong biarkanlah sesekali. Itu tidak menu tiap hari. Ya. Itu hanya kegembiraan yang diberikan oleh para SPPG, mereka boleh request 1 minggu 1 kali. Karena banyak dikomplain juga kan mengapa menunya seperti itu. Ya, mungkin yang komplain belum mengerti bagaimana lihat anak-anak yang tidak pernah. Mungkin karena susah, karena kan kalau di desa belum tentu ada yang jualan burger. Itu dia. Ya. Keadilan makan bagi seluruh anak Indonesia. Untuk anak-anak Indonesia. Agar anak-anak ini kalau pintar, kalau gizinya terpenuhi dia bisa pintar. Dia juga bisa punya kesempatan seperti Mbak bisa menjadi penyiar yang hebat. Bisa menjadi konglomerat, bisa menjadi menteri, bisa menjadi presiden. Jangan dong anaknya orang kaya aja yang bisa pintar dan bisa sehat. Anak orang miskin juga, anak orang tidak mampu, anak-anak desa, anak semua punya hak yang sama. Ya Mbak ya. Dan tolong program ini tidak dipolitisasi kalau kata Anda. Ya, mainlah yang lain. Mainlah yang lain. Baik, terima kasih banyak Bu Nana SD yang sudah setia bersama kami di One on One dan juga tadi menjawab berbagai polemik yang ada. Terima kasih, saya selalu untuk Ibu dan kami titipkan program besar ini Bu ya. Terima untuk kasih. masa depan anak-anak bangsa. Saya akan all out. Ban handphone saya 24 jam. Bisa dihubungi oleh media, dihubungi oleh ibu-ibu semua. Rakyat Indonesia mau telepon saya boleh. Dan sudah ada hotline-nya. Terima kasih banyak Bu Nari. Terima kasih. Itu tadi One on One membahas bagaimana kemudian polemik MBK ini bisa sesuai dengan tujuan mulia di awal, memberikan keadilan makan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, kami akhiri One on One malam hari ini. Saya Maria Segaf. Terima kasih. Sampai jumpa.